aja Om Eli. Oke. Hah? Oke, Om Eli mungkin Mama Rina bisa dijelaskan gitu, akhirnya series yang ditunggu-tunggu tentang biografi tentang Om Eli sendiri segera hadir. Nah, perasaannya sejauh ini seperti apa sih? Mungkin Mama Rina atau Om Eli dulu. Kalau perasaannya Om Eli senang ya filmnya. Ya, saya senang film ini karena saya sudah rasa bangga karena saya lihat Saya film udah lama. tunggu-tunggu baru film ini sudah berjalan yang baik untuk bagi semua masyarakat Indonesia dan seluruh dunia tahu supaya film sudah berjalan yang baik untuk bagi kami semua Indonesia akan selalu salut untuk bagi nama Indonesia juga. Oke, kalau melihat dari perjalanan sendiri kan memang Om Eli ini cukup panjang untuk berkarir di Rintinjo gitu ya. Mungkin Mama Rina sebagai seorang pendamping atau yang memang udah mendampingi cukup lama gitu, seperti apa sih Mama Rina artinya perjuangan seorang Om Eli sendiri untuk bisa mengharumkan nama baik Indonesia sampai akhirnya pihak Falcon sendiri tertarik untuk memfilmkan gitu. Ya. Menjadi daya jualnya apa sih gitu? Kalau menurut saya sih daya jualnya pertama karena Om Elias Pikal ini kan satu-satunya juara dunia pertama di Indonesia. Itu daya jualnya karena memang dia yang pertama. Ada juara-juara dunia selanjutnya, tetapi Om Elias ini yang pertama, dan kemudian kisah hidupnya itu sangat menarik gitu untuk difilmkan. Jadi kalau Falcon menawarkan untuk membuat film ini, memang itu udah layak dibuat ya filmnya karena sangat menarik sih. Dan kita juga udah lihat, nanti pasti akan lihat juga tayangan serialnya itu, dan karena memang terlalu panjang kisahnya itu akhirnya sampai dibuat seri, bukan layar lebar. Karena kalau layar lebar nggak muat, kan layar lebar paling 1 jam ya, 1 jam atau 1 jam lebih. Nah ini nggak bisa karena kisahnya terlalu panjang gitu. Jadi menurut Falcon gitu, mendingan layar lebar di serial. Oke, Om, berarti gimana sih Om maksudnya Om Eli sendiri dari kecil kalau lihat kita tadi mungkin trailernya kita sempat nonton gitu, sangat menarik dan lucu sebetulnya. Iya kan? Di usia belia kecil suka berantem segala macam sampai akhirnya ya udah lebih baik di Rintinju aja gitu kalau suka berantem gitu. Itu gimana Om sampai itu artinya berarti tinju ini sebetulnya bukan jadi cita-cita Om Elias Pikal ya sebetulnya. Kalau pada saya itu memang saya sudah dari dulu memang sudah begitu cita-cita menjadi juara dunia. Makanya saya selalu merantau di jalan, main kelereng-kelereng itu. Karena mama saya tuh selalu larang gak boleh pukul orang. Jadi saya rasanya saya lebih saya jadi petinju aja dari pukul orang. Iya, akhirnya saya jadi petinju dan berhasil untuk nama baik, nama bangsa, untuk nama keluarga juga itu. Jadi saya sudah bisa ada yang bisa dukung saya untuk acara film ini juga bisa. Tapi saya selalu orangnya teman lain tuh mau tanya saya kata ini film sudah keluar ke belum tuh, sabar tunggu tuh, tahun 2004 ini berarti yang jalan pasti berjalan ya. Ini pasti film ini sudah berjalan bagi saya untuk seluruh Indonesia nonton. Pas saya film akan berjalan untuk nama harum nama bangsa juga dan juga untuk nama Indonesia. Itu yang saya harap itu saya. Om, tapi gimana sih maksudnya jiwa Om sendiri kayaknya apa dulunya maksudnya sebelum menjadi seorang petinju emang maaf ya Memang saya dulu atau gimana? Saya tuh memang cita-cinta itu semua. Sifatnya memang suka berantem. Suka merantam. Karena mama saya suka marah-marah saya kenapa pukul orang. Itu biasa. Iya. Karena saya dipukul, diikat di pohonnya, berpukul pakai sapu. Lotang itu ya lah sudah. Daripada saya jadi petinju aja, kalau om saya panggil saya jadi petinju. Dan saya juga berhasil jadi juara dunia. Nah, ini saya jadi juara dunia, nah saya bisa, mama saya senang. Itu. emosian. Iya, emosi ya berarti ya mama ya mungkin punya sifat gitu dan akhirnya mungkin dia
disalurkannya di dia emosian karena pokoknya kalau ada apa-apa gitu langsung misalnya berantem sama teman langsung tangannya yang jalan. Iya. Gitu langsung dia respect tangannya. Kalau emosi langsung. Oke, tapi memang sebetulnya mungkin yang banyak publik nggak tahu, Om sendiri memang mungkin dari orang tua atau mungkin dari leluhur Om sendiri ada yang sebagai seorang atlet Yang petinju keselatih. atau gimana Om? Dulu ada yang pernah jadi atlet petinju, kakek Om atau leluhur Om gitu, sampai di Iya, ada omnya. Omnya suruh saya jadi petinju. omnya Om Eli Ya, petinju juga. ya. Dulu petinju dia pukul Jepang kau langsung mati di atas ring itu. Makanya dia lihat saya selalu merantem dan minta saya sini kamu jadi berantem. Saya ikut tinju Ikut omnya. itu. Berarti ikutin jejak jalur Om. Ya, omnya sendiri ya. ya. Karena om senang itu lihat tuh. Nah, sudah jadi berhasil jadi anak sudah berhasil sudah jadi juara dunia. Mama senang sudah. Saya panggil orang tua saya datang ke Jakarta, itu saja. Oke, kalau untuk diperankan sama beberapa pemain atau aktor atau aktris sendiri, Om sendiri merasa puas Om. Tadi Om bilang kan setelah nontonnya sampai nangis, sampai dari marah mungkin kecewa sampai sedih segala macam melihat tayangannya atau hasil filmnya. Ya apalagi diperankan sama seorang Denny Sumargo gitu. Memang Om merasa senang kok. Senang. Maksudnya Densu bisa memerankan dengan baik. Bagus dan semua artis dapat membawakan perannya dengan luar biasa baik. Itu menurut kita susah juga loh. Nggak gampang untuk memerankan seorang Elias Pikal, tetapi Densu dapat. Ya, Densu dapat juga Ibu Christine Hakim bisa memerankan mamanya, Mama Ana dengan baik sekali. Juga Della bisa memerankan saya dengan baik sekali. Kami melihat ada kesukaran yang tinggi karena faktor bahasa. Nah, dan ternyata mereka bisa gitu. Itu yang membuat kita juga bangga, senang gitu ya. Karena mereka dapat memberikan yang terbaik untuk film ini gitu. Seberapa sering sebelum film artinya kan ada proses pendalaman materi, artinya mungkin observasi dulu sama Om Eli, mungkin Densu, Mbak Della observasi dulu ke Mama juga gitu. Yeah. Itu seberapa sering mereka bertemu sama Mama untuk penggalian karakter atau peran dari seorang Elias Pikal dan Mama Della? Ya enggak terlalu sering juga, tetapi sewaktu bertemu kan mereka udah ambil rekamannya, jadi dari situ mereka pelajarin gaya bicaranya, dan waktu bertemu mereka langsung bisa melihat langsung gitu gaya-gayanya ya, dan mereka juga datang ke rumah bisa melihat langsung bahkan bertanya, dan jadi itu udah merupakan satu latihan gitu ya untuk mereka bisa memerankan, dan pokoknya buktinya di film aja. Buktinya di filmnya bagus, top banget. Oke, nah ini banyak yang nggak tahu mungkin ya, banyak di publik atau yang tahu adalah publik itu hanya tahu Om Eli itu seorang petarung di atas ring, membawa nama baik bangsa yang sangat luar biasa, seorang legend yang tapi kalau ibu boleh tahu di rumah tuh Om Eli itu sosoknya seperti apa sih? Segarang itu juga sama istri dan anak-anaknya tuh gimana? Kalau itu jauh berbeda langit dan bumi. Kalau seorang Elias Pikal di atas ring dengan seorang Elias Pikal di rumah itu berbeda banget, karena dia ini orangnya tahu menempatkan diri, saat dia harus jadi petarung di atas ring, dia betul-betul bertarung dengan semangat yang luar biasa dan dia ini kalau aku lihat ya dia menggunakan naluri dia yang sangat tinggi. Jadi dengan naluri dia dapat memainkan
perannya di atas ring dengan baik, tapi di rumah dia mainkan nalurinya juga sebagai seorang ayah yang menyayangi anak-anak dan menyayangi istrinya. Jadi kuncinya itu naluri dia sangat kuat. Bagus. Oke, Om, Om kan dulu kecilnya dipukulin, dihajar, mau segala macam. Tapi itu tidak berlaku untuk Om mengajarkan atau mendidik anak-anak saat anak-anak lagi menemui bandelnya atau apa. Itu gimana? Artinya tidak mau meniru gaya pola hidup mama Om kan anak-anak. Gimana? Anak-anak nggak dipukul kayak dulu. Dulu memang dipukul sama karena saya rasa bagaimana sampai saya jadi petinju aja daripada saya dipukul-pukul orang. Ya, maksudnya anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kalau Om ini dia nggak menerapkan apa yang dia terima dulu, pendidikan orang tua. Sebenarnya sama sih sama saya sih. Kalau kita orang timur itu pendidikan orang tua itu sangat keras. Bukan Om Eli, saya juga dididik dengan keras, sering dirotan kita. Saya terlalu bandel. Bu, dia bandel, saya juga nggak bandel sih. Tapi tetap juga kita orang timur itu keras, dididik dengan rotan sama orang tua. Tetapi kesininya kita mengubah cara mendidik anak itu bahwa tidak dengan rotan dan kekerasan gitu. Kita mencoba mengubah pola yang lama dengan pola pendidikan yang baru, lebih ke arah pendekatan, bukan dengan kekerasan tapi bisa diselesaikan dengan baik gitu. Terakhir Om, film ini yang Om tunggu-tunggu akan didedikasikan untuk siapa? Mungkin Mama atau Om yang menjawab. Film ini akan dipersembahkan untuk siapa? Kalau kita bilang buat orang tua udah almarhum semua ya. Jadi kalau kita bilang mau dedikasikan film ini terutama untuk anak-anak saya, anak-anak kami yang pertama, kemudian untuk semua keluarga dan terlebih untuk semua kaula muda Indonesia supaya mereka yang belum pernah, ya terutama lahir yang belakangan, bisa melihat sosok Elias Pikal di film ini gitu. Kemudian